Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 8-19, kita sebentar lagi akan membahas renungan kita dalam bagian 2 Raja-Raja. Nah, untuk artikelnya, mari kita membaca sama-sama. Dalam sebuah kelompok pemuritan, saya diajar memiliki buku catatan doa. Buku catatan ini saya bagi dalam 2 kolom. Sebelah kiri kolom berisi daftar segala doa saya, dan sebelah kanan kolom saya isi dengan tanda centang dan tanggal di mana doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Bertahun-tahun mempraktekannya, saya banyak melihat karya Tuhan dinyatakan. Melalui buku catatan doa, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dan berpetualang bersamanya dalam segala musim kehidupan. Menuangkan isi hati melalui doa pun dilakukan oleh Hizkia. Ancaman Raja Asyur untuk menghancurkan Yerusalem secara manusia memang dapat menggentarkan hatinya dan rakyatnya saat itu. Menyikapi hal tersebut, Hizkia sebagai seorang raja tidak langsung emosional dan menyerang balik, melainkan dia membawa surat ancaman yang disampaikan kepadanya dan membentangkannya di hadapan Tuhan, di dalam ayat 14. Dalam doa, Hizkia berseru minta pertolongan agar Allah berpihak pada Yerusalem dan menyelamatkan mereka. Maksud Hizkia, jika Tuhan bertindak, segala kerajaan di bumi tahu bahwa Allah yang Yerusalem sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga kerajaan lain yang mengaibkan Allah menjadi sadar dan bertobat. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak situasi yang tidak menentu. Kita belajar seperti Hizkia. Dia tidak dipengaruhi oleh emosi, tetapi dia mau mengambil tindakan untuk mendoakannya pada Tuhan karena dia tahu bahwa sumber segala sesuatu datangnya dari Allah saja. Kita dapat memenangkan masalah kita melalui doa dan mempercayai tuntunan Allah dari hari demi hari dalam menolong dan menenangkan hati kita. Berdoa membuat kita tenang, objektif melihat permasalahan, dan membuat kita rendah hati dalam berespon yang benar. Bagaimana bersikap ketika menghadapi penghinaan pada iman kita? Ya. Yang kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 8-19. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka raja Ethiopia berita yang demikian. Sesungguhnya dia keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku telah dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah dia ke rumah Tuhan dan memandangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendekkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Yahweh Elohim kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Yahweh. Saudara, mari kita lihat ya, kesombongan Raja Asyur atau bangsa Asyur sebagai suatu bangsa yang besar.
Bagian ini menceritakan tentang kesombongan Asyur yang telah menjadi kerajaan yang besar luar biasa. Mereka telah menghancurkan banyak sekali bangsa-bangsa, dan tidak satu pun dari bangsa-bangsa itu dapat mencegah pasukan tentara Asyur. Juru minuman agung, sebagai seorang perwakilan atau juru bicara Raja Asyur, menyampaikan kata-kata yang menghina daripada orang Yehuda. Nah, dia, juru minuman ini bersama dengan pasukannya yang mengepung Yerusalem, terus memuju orang Yerusalem untuk keluar dari benteng dan menyerahkan diri mereka kepada Raja Asyur. Semua penghinaan itu tidak dijawab oleh orang Yehuda. Mereka tetap diam dan mengabaikan segala perkataan utusan Asyur itu. Tetapi ini justru memberikan alasan yang berikutnya bahwa Tuhan akan menolong Yerusalem. Kesombongan Asyur itu akan dibayar dengan sangat mahal oleh mereka, dan Yehuda akan tertolong dari kekalahan. Jadi mari kita lihat pengaruh seorang pemimpin terhadap suatu bangsa ketika bangsa tersebut menghadapi tekanan. Selain karena ada raja yang setia kepada Tuhan, yaitu Hizkia, Yerusalem juga tertolong oleh keangkuhan musuhnya. Mereka tidak sadar bahwa yang membuat mereka sanggup melempar ilah-ilah bangsa-bangsa lain ke dalam api adalah karena Tuhan memang memakai mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada bangsa-bangsa dan membangkitkan mereka untuk berkuasa. Ngerti ya maksudnya? Asyur berpikir bahwa dirinya dengan kekuatan dirinya, dia itu mampu dengan sombongnya mengalahkan semua bangsa-bangsa lain. Tetapi sesungguhnya kemampuan mereka untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain itu adalah karena memang Tuhan yang mengizinkan mereka atau Asyur itu melakukan hal-hal tersebut. Jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada bangsa Asyur untuk membinasakan bangsa-bangsa yang ada dalam penjajahan. Nah, karena mereka tidak mengenal Tuhan, maka mereka merasa bahwa diri mereka lah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Tuhanlah yang menentukan waktunya bagi Asyur untuk bangkit, dan Tuhan jugalah yang akan menentukan bagi Asyur untuk menuju kehancuran. Saudara, dari sini kita melihat suatu pelajaran yang sangat penting. Jikalau Anda memang memiliki kemampuan yang hebat, berprestasi, dipandang oleh orang itu Anda luar biasa, unik, bisa membuat diferensiasi, bisa membuat hal-hal yang berbeda yang orang lain tidak mampu untuk membuatnya. Ingatlah, jangan pernah engkau sombong. Karena kalau engkau sombong, maka siap-siaplah bahwa Tuhan akan mengambil segala kemampuanmu itu. Karena pada dasarnya, engkau hanya alat yang digunakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan engkau kemampuan. Sesungguhnya di dalam dirimu sendiri, engkau tidak bisa apa-apa. Hanya jika Tuhan memberikan engkau suatu kekuatan, maka engkau bisa melakukan hal-hal dengan hebat. Apa yang dilakukan seorang raja ketika mendapatkan hinaan? Perkataan Asyur melalui juru minuman tadi yang menghujat Tuhan itu memberikan harapan kepada Hizkia untuk datang kepada Tuhan. Karena ancamannya ini serius ya. Hizkia sangat sadar diri bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali hanya bersandar kepada rajanya. Hizkia datang kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan membela namanya sendiri dengan memakai kain berkabung untuk menunjukkan bahwa Hizkia memang benar-benar berduka atas permasalahan yang dia hadapi. Hizkia datang kepada Tuhan dengan membawa segala perkara penistaan nama Tuhan yang dilakukan oleh Raja Asyur. Bangsa Asyur bahkan berani menantang bahwa Tuhan tidak akan sanggup menahan mereka untuk menghancurkan Yerusalem. Ini sombong sekali ya. Saya ketika membaca artikel ini, teks ini, saya teringat akan adanya di kapal di Titanic yang mengatakan bahwa bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini.
Wah, itu sombong sekali ya. Kali ini juga sama. Bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup menghalangi bangsa Asyur untuk menghancurkan Yerusalem. Sama saudara-saudara. Ini adalah dosa kesombongan. Sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang di Titanic yang diwawancarai. Bahwa Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Dan nyatanya, pada pelayaran yang pertama, kapal itu tenggelam. Nah, hal berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang Asyur yang sangat-sangat berdosa adalah menyamakan Tuhan dengan berhala. Mereka, bangsa Asyur itu ya, telah membakar berhala-berhala bangsa-bangsa lain. Mereka ingin do the same thing, melakukan hal yang sama kepada Tuhan yang menjadi Raja Allah Israel. Hizkia tahu bahwa hal ini membuat Tuhan murka. Itulah sebabnya dia datang memohon supaya Tuhan sendiri yang akan menghukum Asyur dengan segala kesombongan mereka. Jawaban Tuhan melalui Nabi Yesaya perlu mendapat perhatian. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan akan membuat Raja Asyur kembali ke negerinya sendiri karena mendengar kabar tentang perang. Jadi Tuhan bisa menggunakan isu-isu lain yang membuat perhatian atau fokus daripada Raja Asyur ini terbelah. Solusi ketika datang mendekat kepada Tuhan. Hizkia sendiri setelah membaca surat yang dikirimkan oleh Raja Asyur, Hizkia langsung datang kepada Tuhan dan berdoa. Iman Hizkia terlihat dari doa yang dipanjatkan. Dia tahu bahwa seluruh berhala adalah buatan tangan manusia. Bagaimana mungkin para berhala itu dapat mencegah Asyur? Tetapi Tuhan yang Hizkia percayai bukanlah buatan tangan manusia. Sebaliknya manusialah yang merupakan buatan tangan Tuhan. Bangsa Asyur pun termasuk juga buatan tangan Tuhan. Maka Tuhan tidak mungkin disamakan dengan ilah-ilah palsu bangsa-bangsa lain. Ilah-ilah palsu dibuat oleh manusia, sedangkan Tuhan adalah yang membuat bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bagaimana mungkin keduanya bisa disamakan? Saudara, mari kita lihat doa Hizkia. Hizkia berdoa kepada Tuhan ketika saat kesesakan datang. Tetapi doanya bukanlah doa yang sembarangan diucapkan. Doa Hizkia menunjukkan pengertiannya tentang siapakah Tuhan. Dia tahu bahwa ketika permohonannya dipanjatkan, kemuliaan Tuhan dan rencananya harus menjadi alasan utama. Kemuliaan nama Tuhan haruslah menjadi alasan utama seseorang memohon dalam doa. Hizkia berdoa kepada Tuhan bukan karena dia ingin kerajaannya dibebaskan oleh Tuhan. Sungguh dia memang ingin kerajaannya dibebaskan. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak berhak memohon kepada Tuhan untuk membela kerajaan Yehuda itu, jika itu tidak dikaitkan dengan kemuliaan namanya. Jadi alasan daripada doa seorang Hizkia adalah ketika nama Tuhan dihina, ketika kemuliaan nama Tuhan itu ternodai atau dihujat, maka sebagai seorang Kristen yang baik dan benar, maka kita wajib untuk berdoa supaya orang-orang yang mengucapkan kata-kata itu supaya lekas bertobat. Karena jikalau tidak, maka Tuhan akan berbuat sesuatu yang buruk terhadap orang-orang itu. Maka di tengah permohonan untuk Tuhan membebaskan Yerusalem, Hizkia itu memohon supaya Tuhan itu menyelamatkan Yerusalem dari tangan Raja Asyur, sehingga semua kerajaan itu tahu bahwa Tuhanlah Allah yang hidup, Yahweh lah Allah yang hidup. Jadi doa Hizkia ini bukan semata-mata untuk minta kebebasan saja supaya dirinya aman. Tidak terfokus pada dirinya sendiri. Doa Hizkia lebih terfokus kepada bagaimana dia membela nama Tuhan supaya dan mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Yahweh yang sangat hebat, yang lebih daripada para berhala yang diremehkan oleh Raja Asyur. Apakah doa itu bersifat selfish atau menang sendiri? Bolehkah kita berdoa untuk keamanan kita? Bolehkah kita berdoa untuk keselamatan kita? Tentu saja.
Tetapi biarlah kita juga merenungkan, mengapa kita harus berada dalam keadaan aman? Mengapa kita harus selamat? Kan tadi berdoa untuk keamanan kita, berdoa untuk keselamatan. Nah, pernah enggak bertanya lebih dalam lagi, kenapa ya saya kok harus aman? Kenapa ya saya kok harus selamat? Apakah yang membuat kita tuh berhak meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan itu selalu menyertai dan memimpin kita, supaya kita selamat dan aman? Tidak ada sebenarnya. Ya toh? Tidak ada. Kita tidak punya hak apapun untuk minta Tuhan harus jaga kita supaya Tuhan memberikan keamanan dan keselamatan. Tidak ada. Kita tidak berhak sama sekali. Itulah sebabnya doa-doa kita harus disertai dengan kesadaran penuh. Hanya nama Tuhan yang harus ditinggikan. Contoh ya, jika kita sakit, wajar untuk berdoa supaya Tuhan minta kepada Tuhan untuk sembuhkan kita. Tetapi mintalah juga supaya ketika kita sudah sembuh, Tuhan rela memakai kesehatan kita untuk melayani Dia. Jadi, doa tidak semata-mata ditujukan untuk keuntungan diri pribadi, tetapi lebih ditujukan to glorify His name with our health. Dengan kesehatan kita. Dengan kesehatan kita, maka kita harus memuliakan namanya. Hizkia mendoakan supaya Yerusalem selamat dari kehancuran. Betul. Tapi dia juga memohon supaya Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran demi membela kekudusan namanya yang telah dicemarkan oleh perkataan-perkataan kotor daripada bangsa Asyur. Hal berikut yang dapat kita pelajari. Tuhan juga memandang serius setiap penistaan terhadap namanya. Hukum ketiga langsung mengatakan bahwa nama Tuhan kudus. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Dalam Keluaran 20 ayat 7. Tuhan akan memandang bersalah setiap penyebutan namanya yang tidak disertai rasa hormat. Jika Tuhan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya tanpa rasa hormat, apakah yang akan terjadi pada orang yang menyebut nama Tuhan dengan tujuan menghina namanya? Ini bukan saja dengan tanpa hormat, tapi benar-benar untuk memojokkan atau menghina atau merendahkan. Apakah yang akan menjadi hukuman bagi orang yang menyebut nama Tuhan untuk menghujat namanya yang mulia? Tuhan tidak peduli apakah orang yang menyebut namanya itu sembarangan, itu orang yang sudah percaya atau belum. Tetapi semua orang itu wajib menghormati Dia, mengenal Dia, takut akan Dia, sujud menyembah Dia dengan rela dan di dalam kasih. Ini berlaku untuk semua orang. Ini juga berlaku bagi semua orang yang tidak mengenal Dia. Mengenal Tuhan adalah kewajiban setiap manusia yang diciptakan olehnya. Maka kegagalan mengenal Tuhan bukanlah tanggung jawab Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak dituntut untuk mengucapkan nama Tuhan dengan hormat dan takut. Alangkah menakutkannya mendengar orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang menolak percaya kepadanya serta mempermainkan daripada namanya. Mereka menyebut namanya dengan penghinaan, penghujatan, dan mempermainkan namanya seolah-olah Dia tidak mendengar, seolah-olah Dia tidak berdaya, seolah-olah Tuhan itu disamakan dengan berhala-berhala yang bisa dibakar dan tidak bisa melakukan apapun. Alangkah kasihan nasib orang yang berani mempermainkan nama Tuhan. Semoga Tuhan berkenan untuk mengampuni orang-orang yang seperti itu dan mempertobatkan mereka dari segala ketidaktahuan mereka, dari segala sikap mereka yang tidak hormat kepada Tuhan. Dan kita sampai pada akhir, di bagian akhir renungan ini, pertanyaan untuk renungan adalah, apakah yang paling sering kita doakan kepada Tuhan? Apakah kemuliaan nama Tuhan sudah menjadi tujuan akhir dari setiap permintaan doa kita? Pernahkah Anda mendengar orang yang tidak percaya yang terlalu berani mempermainkan nama Tuhan dan menghina nama Tuhan dan Tuhan menghajar dia? Sudahkah perasaan hormat dan takut yang kita miliki membuat kita menyebut nama Tuhan dengan lebih hormat, lebih hati-hati? Jaga baik-baik supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan cara yang sama dengan orang yang menghinakan nama Tuhan. Oke, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.